Ada satu pertanyaan besar yang kayaknya menghantui kita semua ya kan? Apa sih yang terjadi setelah kita meninggal? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah salah satu perspektif, yaitu dari teologi Kristen tentang kematian, penghakiman, dan juga keselamatan. Semua ini didasarkan pada analisis mendalam tentang pertanyaan terakhir dalam hidup ini. Oke, jadi perjalanan kita kali ini bakal dibagi jadi 5 bagian penting. Kita mulai dengan menantang pepatah lama tentang kepastian, terus kita lihat gimana hidup ini bisa bercabang jadi dua takdir yang beda banget. Kita juga bakal coba ngerti kenapa ada peringatan yang keras, menyelami konsep penghakiman terakhir, dan yang paling penting, kita akan temukan apa solusi yang ditawarkan dalam pandangan ini. Yuk, kita langsung mulai dari bagian pertama. Bagian ini bakal sedikit menggoyahkan salah satu ucapan paling umum yang sering kita dengar, dan memperkenalkan sebuah alternatif yang, jujur aja, cukup mengejutkan dari sudut pandang teologi. Kita semua pasti pernah dengar ini kan? Katanya cuma ada dua hal yang pasti di dunia ini, kematian dan pajak. Tapi menurut sumber yang kita bahas ini ternyata ada celah loh buat salah satunya. Bukan, ini bukan soal ngakalin pajak ya, tapi tentang kemungkinan yang jauh lebih luar biasa, menghindari kematian itu sendiri. Nah, konsep ini sering banget disebut sebagai pengangkatan atau rapture. Ini ide yang sentral banget di beberapa tradisi Kristen. Intinya adalah akan ada sekelompok orang percaya yang pas banget masih hidup waktu Kristus datang lagi, dan mereka ini bakal skip pengalaman kematian fisik. Mereka akan langsung diangkat untuk bertemu dengannya. Dan inilah ayat kunci yang jadi fondasinya. Paulus di sini melukiskan gambaran yang dramatis dan penuh harapan banget. Ada suara sangkakala, Tuhan sendiri turun dari surga, dan orang-orang percaya diangkat ke awan-awan. Menurut teks ini, inilah satu-satunya jika yang bisa menantang kepastian absolut dari kematian. Tapi ya buat sebagian besar umat manusia, kematian itu tetap sebuah kenyataan. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan kita. Gagasan bahwa ada dua kondisi spiritual yang sangat berbeda, sangat kontras saat seseorang menghadapi akhir hidupnya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya yang tajam banget. Di satu sisi, ada yang namanya mati dalam iman. Ini artinya seseorang meninggal dengan percaya penuh pada Kristus, dan hasilnya dia berdamai dengan Tuhan. Nah, di sisi lain, ada mati dalam dosa. Ini kondisi sebaliknya. Meninggal dalam keadaan tidak percaya, masih terpisah dari Tuhan, dan harus menghadapi penghakiman sendirian. Kekuatan dari ide ini terangkum dalam sebuah catatan yang super singkat yang diterima penulis dari mentornya, Dr. John Gertzner. Cuma 5 kata, tapi dalam banget. Tom Graham meninggal dalam iman. Bukan soal gimana cara dia meninggal, entah itu karena sakit atau kecelakaan, tapi dalam kondisi spiritual apa dia berpulang. Menurut pandangan ini, itulah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Oke, kalau pemisahan ini sepenting itu dan konsekuensinya sebesar itu, maka logikanya harus ada respons kan? Nah, mari kita lihat kenapa sumber ini berpendapat bahwa kebenaran ini mendorong sebuah peringatan yang seringkali sulit dan tidak populer. Ini contoh nyata dari dilema itu. Coba bayangin deh. Billy Graham, seorang penginjil super terkenal, lagi diwawancara di TV. Alih-alih cuma menjaga suasana tetap enak dan nyaman, dia malah merasa terdorong buat menyampaikan kebenaran yang sulit ke pembawa acaranya. Ini bukan soal menghakimi, tapi lebih karena keyakinan mendalam akan konsekuensi kekal dari pilihan seseorang. Dan keyakinan itu akarnya ada di ayat-ayat seperti ini dari kitab Yehezkiel. Konsep penjaga di tembok ini intinya adalah soal tanggung jawab. Seorang penjaga itu tugasnya melihat bahaya datang dan membunyikan alarm. Jadi menurut teks ini, diam itu bukan pilihan. Mengabaikan tugas ini sama aja kayak membiarkan orang lain berjalan ke arah bahaya tanpa mereka sadari. Nah, ini membawa kita ke puncak dari argumennya. Konsep tentang adanya penghakiman ilahi yang terakhir untuk semua orang, tanpa kecuali. Jadi, jangan langsung mikir penghakiman terakhir itu cuma soal hukuman ya. Ada seorang filsuf hebat, Immanuel Kant, yang pernah bilang kalau setiap manusia itu punya kerinduan mendalam akan keadilan. Dari sudut pandang ini, penghakiman terakhir itu adalah momen kosmik di mana semua ketidakadilan di dunia ini akhirnya diluruskan. Di mana setiap perbuatan akhirnya diperhitungkan. Dan perumpamaan yang dipakai buat ngegambarin momen ini tuh kuat banget. Seorang gembala yang misahin domba dari kambing. Gak ada area abu-abu, gak ada keraguan sama sekali. Gembala itu tahu persis mana dombanya, mana kambingnya. Begitu juga dalam penghakiman ini, katanya akan ada pemisahan yang jelas, definitif, dan final.
Dan ayat ini yang dikutip langsung dari teksnya, wow, ini benar-benar menggambarkan betapa seriusnya konsekuensi penghakiman bagi mereka yang ada di sisi yang salah. Kata-katanya sangat keras, tanpa kompromi, dan ini menyoroti betapa besar pertaruhan yang ada. Oke, kita udah bahas masalahnya, pertaruhannya, dan penghakimannya. Sekarang pertanyaannya, apa solusinya? Mari kita periksa jalan keluar yang ditawarkan dalam teks ini. Nah, ini dia poin krusialnya. Kalau semua orang itu nggak sempurna, gimana caranya ada yang bisa berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Adil? Jawabannya menurut teologi ini adalah konsep pembenaran. Gini deh, coba bayangin. Kamu ada di pengadilan, dinyatakan bersalah. Tiba-tiba ada orang lain yang nggak bersalah sama sekali maju dan bilang, saya yang tanggung hukumannya. Dan semua catatan kebaikannya ditransfer ke kamu. Nah, itulah ide dibalik kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada orang yang percaya. Penulis mengidentifikasi ada dua hayalan besar yang sering banget menghalangi kita untuk sadar kalau kita butuh penyelamatan ini. Pertama, keyakinan kalau, saya kan orang baik, usaha saya sendiri udah cukup. Kedua, anggapan kalau, Tuhan kan maha pengasih, dosa-dosa kecil saya nggak akan jadi masalah besar. Dan disinilah semua teori ini bertemu dengan kenyataan yang menyakitkan. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh paman si penulis waktu dia sekarat. Aku belum siap untuk pergi. Begitu jujur, begitu manusiawi. Di ujung hidupnya, saat berhadapan dengan kekekalan, dia sadar kalau dia belum siap. Momen ini membawa semua teologi yang abstrak tadi ke dalam sebuah realitas yang sangat personal dan mentah. Dan inilah resolusi yang penuh harapan dari cerita itu. Setelah percakapan yang mengubah hidupnya, si paman beralih dari ketakutan yang mencekam menjadi sebuah iman yang menenangkan. Buat penulis, ini adalah ilustrasi yang sempurna dari pesan utamanya. Tidak pernah ada kata terlambat. Dan pada akhirnya, yang paling penting adalah kondisi iman seseorang saat mereka menghembuskan nafas terakhir. Teks ini juga mengingatkan kita kalau mereka yang mati dalam iman itu nggak sendirian. Mereka bergabung dengan sebuah perkumpulan agung yang membentang sepanjang sejarah. Semacam galeri pahlawan iman yang dimulai dari Habel, Henoh, Abraham, Sarah, sampai jutaan orang percaya di sepanjang zaman. Ini adalah gambaran tentang sebuah komunitas yang kekal. Jadi, setelah kita ngobrolin semua tentang kematian, penghakiman, dan iman, kita ditinggalkan dengan harapan utama yang disajikan. Pertanyaan di slide ini bukan lagi cuma rasa ingin tahu biasa, tapi jadi inti dari segalanya. Apakah surga itu nyata? Dan kalau iya, seperti apa surga itu? Pandangan ini menantang kita semua untuk merenungkan, apa sih yang sebenarnya kita yakini tentang apa yang ada di balik kehidupan ini?